wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita sedang berada di masa pandemi yang mengharuskan kita untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dari tubuh kita. Kita dituntut untuk memenuhi protokol kesehatan, yaitu yang pertama selalu memakai masker, menggunakan hand sanitizer, yang ketiga menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan setelah kita berkegiatan ataupun berpergian di luar rumah. Perkenalkan, nama saya Novi Nurhayati. Saya mahasiswa dari salah satu universitas di Sumatera Barat, yaitu Universitas Negeri Padang. Di Universitas Negeri Padang, saya mengambil jurusan Ilmu Sosial Politik NIM 1905-2075. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi nasional. Pengertian dari integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Realitanya, integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek politik, yang kedua aspek ekonomi, yang mana yaitu saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergis. Yang ketiga adalah aspek sosial budaya, integrasi sosial budaya, hubungan antar suku, antar lapisan, dan antar golongan. Materi selanjutnya ialah tujuan integrasi nasional. Yang pertama adalah membangun persatuan dan kesatuan, yang mana artinya tanpa upaya integrasi tidak ada kesatuan, terutama di negara yang memiliki tingkat diferensiasi sosial amat tinggi seperti Indonesia. Yang kedua, menguatkan identitas nasional, yang mana identitas yang sudah dimiliki bersama tidak menutup kemungkinan luntur kembali. Materi yang selanjutnya yaitu syarat integrasi nasional. Syarat integrasi nasional ini ada 3. Yang pertama adalah adanya kesadaran anggota masyarakat bahwa dibutuhkan hubungan satu dengan yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, anggota masyarakat sepakat tentang norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah adanya norma dan nilai sosial yang berlaku sebagai aturan dan pedoman dalam proses integrasi masyarakat. Materi selanjutnya adalah faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama, faktor pembentuk integrasi nasional, yaitu yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang keenam, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang ketujuh, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kedelapan, adanya rasa senasib dan sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Yang kesembilan, adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Yang kesepuluh, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah faktor penghambat dari integrasi nasional. Yang pertama adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Pada kali ini kita akan memasuki materi jenis integrasi nasional. Jenis integrasi ataupun macam-macam dari integrasi nasional ini ada 7. Yang pertama adalah integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi ini merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Integrasi yang kedua ialah integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi ini merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan ataupun daerah. Yang ketiga adalah integrasi normatif. Integrasi normatif ini terjadi karena keberadaan norma-norma
yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. Yang keempat adalah integrasi instrumental. Integrasi instrumental ini terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat, misalnya keseragaman pakaian. Yang selanjutnya adalah integrasi ideologis. Integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual atau ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Yang keenam adalah integrasi fungsional. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu dari semua pihak di dalam masyarakat. Yang terakhir adalah integrasi koersif. Integrasi koersif ini terjadi karena adanya pengaruh dari penguasa dan Nah guys, materi yang selanjutnya ataupun materi yang keenam adalah pentingnya integrasi nasional. Seberapa penting sih integrasi nasional bagi bangsa dan negara kita yaitu Indonesia? Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di negara kita yaitu Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semuanya terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia ini. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Integrasi nasional penting untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan sebagai negara yang masih mencari jati dirinya. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini merupakan negara yang mempunyai suku yang berbeda-beda dan budaya yang sangat berbeda-beda. Dan juga negara kita ini juga mempunyai agama yang berbeda-beda. Sehingga sangat penting adanya integrasi nasional untuk menyatukan semua perbedaan. Guys, materi yang terakhir yaitu mengenai contoh masalah dari integrasi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh yang pertama adalah perbedaan kepentingan. Kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena ada dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Sama halnya dengan konflik. Banyak rakyat dan pemimpin di negara ini yang mempunyai argumen masing-masing untuk kepentingannya. Namun, kadang juga secara teoritis, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi orang yang melakukannya. Yang kedua adalah aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes disebut juga dengan unjuk rasa, yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Hal itu terjadi karena setiap orang memiliki pendapat dan pandangan yang mungkin berbeda. Protes merupakan aksi tanpa kekerasan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat terhadap suatu kekuasaan. Yang mana bahwa memang sudah sebagai suatu kegiatan yang lumrah, jika ada hal yang dirasa tidak sesuai, maka banyak orang ataupun sekelompok orang yang melakukan unjuk rasa atau demonstrasi untuk memenuhi hasratnya dalam menangani permasalahan tersebut. Dan contoh yang terakhir yaitu mengenai meningkatnya kriminalitas. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan memberi peluang bagi setiap orang untuk berubah. Tetapi, perubahan tersebut tidak membawa setiap orang ke arah yang dicita-citakan. Perbuatan kriminal yang muncul di masyarakat secara khusus akan diuraikan sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang menimbulkan kesenjangan kehidupan atau jauhnya ketidaksamaan sosial. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan dalam video kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker ya teman-teman. Safe and healthy semua.